Gue kira itu kampanye yang positif sih buat awal musimnya Persija ya. Mainnya juga di JIS gitu kan ya. Benar. Walaupun setelah pertandingan kembali lagi nih pelatih lawannya nih. Lapangan. Lapangan dibilang. Gampang copot ya. Gampang. Dan kelihatan dari video juga kan ya. Iya, aduh, kelihatan iya. banget. Nah kalau gue ngelihat kok pertandingan ini sepi ya. Padahal nih pertandingan pembuka di level Asia. Ini kan juga jadi pertanyaan. Atau ya. karena baru playoff? Enggak. Karena gue udah pernah juga ngurusin panpel soal kemampuan beli juga nih pengaruh. Jadi kalau partai kandang terus-terusan, ini kan kalau dari 15 hari, ini selalu main di kandang kan di GBLA. Kan? Kemampuan finansial dari supporter juga perlu dipertimbangkan. Kebetulan kan gue juga siaran itu kan, yang Dewa Malut kan. Jadi kelihatan anak strike tuh masih kayak layangan putus. Starter lagi ya. Starter dan Langsung nyentor. kelihatan dia dengan gayanya yang stylish. Ini sepak bola Indonesia bro. Ini sepak bola otot gitu kan. Jadi Alhamdulillah Persib Bandung menang atas Manila Tiger di playoff ACL 2. Ini akan menjadi perwakilan Indonesia, bukan hanya untuk Persib, tapi kita semua untuk para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Kemenangan Persib atas Manila Tiger dengan skor 2-1 apakah cukup menjanjikan bagi Persib untuk mengarungi ACL 2 musim ini? iya, kalau melihat dari skuad yang dimiliki Persib pasti sangat menjanjikan ya. Apalagi sekarang mereka diperkuat oleh 9 pemain asing. Bahkan katanya mereka mau nambah lagi untuk mengarungi panjangnya kompetisi ini karena kan yang dihadapi Persib bukan cuma ACL 2 juga, tapi di domestik yang utama karena mereka juga bertahan. Tapi terlepas dari itu, kalau kita lihat pertandingan kemarin sempat agak mengkhawatirkan sebetulnya di babak pertama ya. Banyak sekali pula yang dimiliki oleh Uliam Baros ya. Persib harusnya bisa unggul lebih banyak sih. Tapi kalau babak pertama melihat bagaimana permainan dari Milan itu cukup mengerikan juga sih. Ada beberapa momen Persib tuh agak shaky juga belakangnya. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat solid juga pertahanan dari Persib. Nah babak kedua tuh apalagi udah masuknya Febri, masuknya Sadil, udah mulai cair tuh permainan. Sadil Febri ada 2 peluang malah tuh yang harus bisa jadi gol ya. Tapi yang menarik sebetulnya dari pertandingan kemarin itu komentarnya post interviewnya dari Bojan, dia nggak menyinggung persoalan teknik, tapi persoalan lapangan dia bilang. Kan ini sebenarnya menyambung dari apa yang pernah kita bahas dulu kan. Kenapa Persib nggak jadi tuan rumah saat first match-nya Super League kan. Waktu itu kita kan uraikan kan, karena lapangan GBLA belum siap. Wah, habis kita dimaki-maki. Kan. Ya kan, faktanya kan akhirnya kan ternyata memang itu disiapkan buat tuan rumah Persib saat menghadapi Milan kan. Manila Tigers kan. Ternyata ya belum pulih juga buktinya kan. Jadi ada beberapa hal teknis yang akhirnya disinggung oleh Bojan itu peluang-peluang yang harusnya mereka bisa klinis, nggak klinis karena bounce bolanya, lapangannya juga licin dan seterusnya. Itu juga mungkin jadi salah satu catatan ya dengan cara main Persib yang lebih pragmatis, lebih vertikal. Ya, lapangan juga harus bagus. Apalagi besok kan ini udah main di grup kan, penyisian grup. Itu sih menurut gue catatan dari pertandingan kemarin. Catatannya Om Berhan? Ya ini cukup mengejutkan ya. Manila Tigers kan kalau dari peringkat liga dia 27, dia paling bawah lah setelah Indonesia kan. Tapi ternyata fighting spiritnya luar biasa mereka main. Ini warning buat wakil-wakil Indonesia ya, karena Manila Tigers secara kompetisi mereka sudah tidak lagi bermain dari bulan Mei. Jadi soal kebugaran mereka itu juga bagus. Tadi UK udah ngomong soal kapasitas dan soal kondisi lapangan. Nah kalau gue ngelihat kok pertandingan ini sepi ya. Padahal nih pertandingan pembuka di level Asia. Ini kan juga jadi pertanyaan. Atau karena baru playoff? Enggak. Karena gue udah pernah juga ngurusin panpel soal kemampuan beli juga nih pengaruh. Jadi kalau partai kandang terus-terusan, ini kan kalau dari 15 hari, ini selalu main di kandang kan di GBLA. Kan? Kemampuan finansial dari supporter juga perlu dipertimbangkan. Jadi kalau dilihat dari GBLA antara 400.000 sampai dengan 125.000, tapi itu berjalan berturut-turut, kayaknya memang cukup berat. Jadi, harus dicari formulasinya. Jadi alih-alih mau nonton semua pertandingan, pasti Boboto milih pertandingan home lah. Maksudnya pertandingan Super League. Dan itu pengaruh. Kalau full, Boboto, Viking kalau full, itu luar biasa penampilan dari Persib. Ini yang memang sangat disayangkan di pertandingan itu. Walaupun lagi-lagi, gue sih ngelihat ya, walaupun ini kan perubahan besar nih di musim ini kan Persib. Tapi namanya Boyan Hodak, dia tuh tahu banget bagaimana ngeracik komposisi tim ini. Dan ingat, pertandingan itu kan ada 2 pemain asing Persib belum main. Adam Perzibek sama Ramon Tangki. Benar.
Kipernya ya. Kipernya dapat kartu akumulasi kartu kuning di Wales ya. Di Piala Wales waktu itu. Terus Ramon Tanguy ini cedera pas lawan Western Sydney ya. Ketika di launching. Jadi dari total 18 pemain yang sudah main, dari total 30, 18 yang main, 2 belum tampil. Jadi karena belum full tim juga ya? Belum full tim. Jadi ini memang pure kejelian Bojan Hodak juga. Bisa menang di laga ini ya. Karena Bojan juga bilang kan bahwa ini pertama kalinya mereka, bukan pertama kalinya sih, tapi ini awalan dari rangkaian pertandingan yang akan mereka lalui itu 4-5 hari sekali mereka akan main. Kan? Iya, betul. Itu kan juga jadi pertimbangan juga untuk rotasi, untuk berbagi fokus. Karena Persib tentunya dari kita nih, penikmat sepak bola, nggak mau lagi gagal kayak musim lalu kan. Persib kan kemarin lawan Port aja kan miss kan. Nah itu lagi kaitan tadi yang Bernard bilang, itu dia. Karena animo, interest dari supporter di Bandung terutama untuk menyaksikan laga Persib di level internasional tuh agak berkurang. Alih-alih mereka harus membagi koceknya atau mengeluarkan kocek tambahan, mereka fokus untuk untuk game-game yang di Super League yang lebih gengsi menurut mereka kan. Itu akhirnya membuat pertandingan-pertandingan di AFC itu ya kelihatannya kayak begitu, kelihatan. Memang akhirnya kamerain nunduk banyakan ya. Iya. Karena nggak mau kalau dengak gini kosong. Iya. Oke, artinya memang tahun ini ujiannya bertambah untuk memenuhi ambisi hat-trick ya, 3 kali juara Persib. Atau mungkin jangan-jangan balik lagi kayak seperti musim lalu, kan Persib juga main di ACL ya, dan pada saat itu akhirnya jadi juru kunci. Karena juga melempem di ACL itu. Apakah nantinya pada akhirnya akan seperti itu? Atau karena masih ada kesempatan untuk merekrut 2 pemain asing lagi, ini yang mungkin akan menjadi solusi? Iya, gua harap sih, dan mungkin kita semua harap, harusnya lebih komplit lagi Persib. Karena kan keran pemain asingnya dibuka. Dibolehkan 11 pemain asing boleh. Jadi jangan sampai kebijakan itu tidak dimanfaatkan oleh tim-tim kita yang bermain di internasional gitu ya. Dan khususnya untuk Persib ini kan andalan kita nih, jagoan kita untuk bisa berbicara lebih baik gitu, lebih tinggi ya. Sehingga harus dimaksimalkan, terutama untuk buat rotasi gitu. Pelatih kan perlu pemain yang bugar di semua pertandingan, dan semuanya kalau sekarang perspektifnya buat Persib sama-sama prioritas nih. Baik di AFC, di Champions League itu maupun juga di Super League yang dimana mereka juara bertahan. Jadi tinggal atur-atur strategi lah. Tapi itu tadi tentu lagi-lagi harus infrastrukturnya harus bagus, terutama saat bermain di kandang. Ini bagaimanapun kan pemain ini aset. Jangan sampai karena lapangan yang kurang baik, ya ada pemain yang cedera, padahal rute pertandingannya masih panjang. Kan kalau udah cedera kemudian fatal, kan rugi pasti kan, makan gabut tuh pemain kan. Itu yang gue kira sih juga harus dipikirin juga sama Panpel, gimana caranya ini lapangan nggak overuse. Karena kalau dia main home di Super League, terus kebetulan dia main home lagi nanti pas di ACL tuh ya, itu pasti agak worry juga sih. Karena contoh ini nih, nanti tanggal 16 September itu pertandingan pertama. Kita belum tahu ya, apakah itu langsung home. Tapi tanggal 12-nya itu home lawan Persebaya. Berarti kan back to back home tuh ya? Back to back home. Itu jadi pertaruhan buat Persib Panpel. Apakah masih rame? Karena kan tanggal 16 main setelah Super League Persebaya home di GBLA. Pasti habis kosnya ke situ tuh, pasti buat belanja tuh. Habis itu mereka istirahat. Hebatnya supporter Indonesia kan biasanya gini, rivalitasnya pertama ya, rivalitasnya skala rivalitas ya. Rivalitasnya bagus nggak nih? Misalnya Persib Persebaya oke. Kedua, menentukan tetangga juara nggak? Terus lawannya siapa lagi nih dalam waktu dekat? Jadi kalau dalam waktu yang berturut-turut, ya Bobotoh atau siapapun supporter pasti akan milih. Gue nggak dulu dia di sini. Nah yang dikorbanin takutnya itu di ACL 2. Di tanggal 16 ya, karena rentannya dekat. Udah gitu nih kalau misalnya away, itu PR juga. Dan beruntung kan sebenarnya ACL 2 ini kan dibagi ya, Eastern sama Western. Paling jauh paling Jepang, Hong Kong, atau Korea. Tapi kemarin pun di waktu tahun lalu di Zhejiang kan cukup kewalahan juga Persib. Bisa juga dapat Australia juga kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kualitas tim Persib sekarang kita nggak perlu khawatirkan kalau mereka bisa bersaing. Jadi ini kita bicara lebih ke non teknisnya sebetulnya. Karena jalan-jalannya itu juga melelahkan. Benar. Karena ini juga udah dikeluhkan sama Boyan ya, dalam waktu 11 hari harus main 3 pertandingan. Musim lalu contohnya ya kan, Persib waktu itu udah gap cukup jauh.
Dia belum main di ACL ya. Tahu-tahu PSBS Biak maunya main di Jayapura. Ya kan? Di Lukas NMB. Itu kan juga PR itu. Udah gitu, waktu itu juga Kevin Ray Mendoza waktu itu kalau nggak salah kelahiran anaknya kan. Mau nggak mau Boyan Hoda nggak bisa. Dan sempat juga ada beberapa pemain Persib yang kena sanksi gitu ya. Iya. Itu juga kan kalau misalnya dalam waktu yang sama ada yang cedera, ada yang suspend dan lain-lain. Artinya gitu kan. walaupun ini memang perjuangan klub, tapi sebagai operator kompetisi, I-League kita harus memperhatikan. Jadwalnya juga harusnya, kan kayak Kamboja itu dikorbankan loh, ketika ada wakil-wakil timnya itu main di internasional, di off-kan dulu gitu. Nah ini kan juga harus diperhatiin gitu. Terlepas dari like and dislike, siapa di belakang dari I-League dan segala macam, apakah dia mendukung satu klub yang tertentu gitu. Tapi ya, ini ada wakil Indonesia, karena lagi-lagi koefisien Indonesia yang dikorbankan di situ. Prioritas sih yang penting. Jadi karena memang tujuannya bagaimana kompetisi kita naik grade-nya gitu, sehingga kemudian ada kebijakan 11 pemain asing kan maksudnya untuk naikin levelnya kita kan. Kalau seperti itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus juga selaras gitu loh, termasuk pengaturan jadwal, memberikan prioritas pada tim-tim yang bermain di level internasional. Jadi jangan jadi apa ya, tim-tim lain misalnya nganggap wah nih nggak adil nih, nggak fair. Ya kita harus prioritas. Jadi kan bawa nama negara. Gitu. Benar. Terus juga kalau berbicara tentang panpel ya, lagi-lagi safety prosedur itu juga harus ada. Kemudian kualitas lapangan, infrastruktur, ditambah juga dengan formulasi soal hak dan kewajiban supporter nih, kayak tiket misalnya. Itu juga kan harus mulai diperkenalkan tiket tahunan, karena untuk menghindari tiket terusan, untuk menghindari pertandingan-pertandingan yang sepi. Ini kan juga mempengaruhi tim loh. Kalau tribunnya sepi, ya pemain juga kurang energinya dan secara tontonan tuh kurang menarik gitu kan. Nah itu juga perlu dipertimbangkan karena lagi-lagi ini udah jadi tren. Kalau jadwal berturut-turut berat bagi supporter untuk kita beli tiket. Udah bisa belum untuk menerapkan tiket terusan kayak gitu? Harus bisa. E-board bisa. Ya kan? VAR bisa. E-board kan di depan duitnya. Tapi harus bisa. Kalau enggak ya akhirnya ekosistem sepak bolanya nggak jalan. Tapi kita juga harus lihat ini ya, tingkat daya beli masyarakat setempat juga sih. Yang itu kita kadang-kadang nggak bisa maksa juga karena ya kita tahu lah dengan kondisi sekarang sosial kita seperti apa, karena lagi susah kan memang. Kan? Betul. Jadi alokasi ataupun juga strategi dari manajemen untuk supaya menarik penonton, ya mungkin konsekuensinya turunin harga. Maksudnya gini, kalau tim-tim kecil ya udah biasa lah stadion sepi gitu kan, tapi untuk Persib kan tim-tim musafir udah biasa. Iya, udah biasa gitu. Karena gini sebenarnya gini bisa disiasati loh. Ini kan jadwal bukannya kayak tahu bulat atau ada gitu kan. Ini jadwal udah lama. Jadi kalau ada jadwal-jadwal yang seperti ini, dijahitlah dengan satu paket. Beli ya simpelnya lah, kalau kita ke supermarket aja beli 3 gratis 1 atau apa segala macam kan ada strategi-strategi itu kan. Dan itu juga sebenarnya kan ada mobilisir juga. Manfaatkan networking dengan komunitas-komunitas supporter untuk mendapatkan paket bulky misalnya. Dan itu juga ya gue pernah melakukan itu soalnya. Ketika di stadion baru broadcast-nya buruk, aksesnya cuma 1 rem. Kita mau nggak mau kan, sewanya mahal bro. Sewanya tuh mahal dan kapasitas dimaksimalkan oleh polisi hanya 40.000 padahal kapasitasnya 80.000. Bayangkan itu untuk nutup biayanya enggak. Lewatnya dari mana? Akhirnya kita mainkan lah paket itu tadi. Orang dipaksa datang 3 kali tapi cukup bayar 1 kali dengan harga 100%. Nah itu menarik tuh. Ya boleh. Gimana Bobotoh, Viking setuju nggak? Rekrut Om Bed. Atau mungkin supporter tim lain gimana? Setuju nggak dengan satu usulan ini, satu masukan ini untuk menyiasati juga ya? Mungkin supaya ada lebih ringan gitu. Beberapa udah ngerasain. Udah ngerasain pasti. Karena beli tiket yang model begitu. Bayar 1 tapi dapat 3 pertandingan gitu ya. Termasuk untuk pertandingan yang tadi Liga 1 plus ACL tuh gitu ya. Kayaknya nyiasatinnya memang harus gitu ya. Iya, Super League 2. Oke. Tadi soal tambahan pemain asing. Kalau dilihat, pos mana yang kira-kira masih butuh tambahan pemain asing dari Persib ya? Apakah di depan, karena tadi Mas Yuke bilang William Barros masih kurang klinis untuk finishing. Atau kita lihat juga di posisi gelandang bertahan belum ada pengganti Matteo Kocijan sebagai gelandang bertahan murni gitu kan. Kalau kita lihat sekarang Lucho atau Gococe ini kan cenderung sebenarnya kayak
lebih menyerang gitu. Iya, ofensif ya. Tetap sih pertama harus punya serep yang setara sih di depan ya. Harus cari satu striker lagi yang mungkin karakternya agak beda gitu ya. Untuk bisa menjadi menjadi pesaing internalnya buat William Barros ini supaya dia juga Ramon Tangki sih sebenarnya. Nah, dia itu kan dari Visaka kan? Belum dicoba ya. Belum dicoba. Karena Persib ini kan memang sangat mengandalkan persoalan klinikal. Karena kan memang itu yang dibutuhkan Persib. Terus sama flanknya sih menurut saya. Kalau belakangnya sih gue liat Mate Cardi terus sama Julius Caesar udah oke sih ya. Terus fullbacknya juga oke, gelandangnya ada Gocekea masih Maklok. Mungkin gitu Dewa yang bisa jadi gelandang bertahan ya? Bisa, Dewa. Kemarin belum sempat main ya? Belum. Ada dia, di bench ada. Waktu launching dia udah main. Ramon Tangki waktu Piala Presiden juga main cuma sebentar ya? Iya, tapi waktu tur di Thailand dia 2 gol nyetak gol. Bareng King Etam ya kan? King Etam juga 2 gol gitu ya. Kemarin juga bagus Etam main. Iya. Bagus. Setnya konsisten dia ya, masih konsisten. Febri juga udah mulai ningkat lagi. Ya, benar. Ada momen-momen di mana dia mulai nemuin sentuhannya. Dado udah main ya. Benar. Ya tinggal jaga ininya aja, kondisinya, jaga moodnya lah. Karena semua bintang semua nih sekarang di Persib. Kuncinya di Boyan Hodak. Dia memang mastermind, dia mampu meracik tim ini. Dan kalau melihat juga kan sebenarnya Berginho juga waktu di Borneo kan sebenarnya juga terlalu dalam juga kan, nggak terlalu mainnya lebih. Kemarin taruh di samping, Mas. Iya, taruh di samping. Jadi malah dari karakternya Berginho tuh bukan tipikal flanker. Iya. Tapi hidup juga akhirnya. Ya harus menyesuaikan kan. Walaupun natural posisinya emang ada di tengah dia, gelandang bertahan atau jadi istilah jangkar lah dengan strength-nya yang bagus ya. Kalau main di samping sih potensinya nggak terlalu maksimal gitu. Sayangnya itu Hamra malah, karena kan udah solid nih. Dua center back, Julio Cesar sama satu lagi, Mate Cardi. Jadi susah nih. Sama persis juga kayak tahun lalu ada Gustavo Franca sama Nick Kuipers. Susah ditembus jadinya posisinya kan. Tapi memang resiko sih pemain-pemain yang pemain lokal kita yang berada di tim-tim kuat, mereka tahu konsekuensinya. Karena kan poros itu kan semua diisinya pemain asing kan. Benar. Sekarang pemain asing itu melebar ke samping juga sekarang nih, karena kan 11. Benar. Jadi ya mereka tahu resikonya dengan bergabung dengan bergabung bersama tim kuat. Padahal Hamra itu sebenarnya bagus banget sendiri, tapi dia begitu gabung ke Persib ya dia harus tahu bahwa dia hierarkinya bukan lagi utama sekarang. Oke. Tapi lihat mantan Persib nih ya, Ciro dan juga David Da Silva langsung cetak gol di laga perdana. Gimana komentar? Ini memang karena pemain-pemain ini masih dalam peak-nya atau gimana? Kalau ini juga cukup mengejutkan ya, karena lawannya kan Dewa. Dan ini laga pembuka Ciro kalau kita lihat di laga-laga akhir Persib, walaupun Persib di 3 pertandingan terakhir udah pastiin gelar juara ya. Tapi di momen-momen itu kan Ciro juga udah banyak yang cocok lagi dengan umurnya. 36 pantas nih dia nih. Jadi udah nggak tajam lagi, main terlalu lebar, nggak berani klinikal masuk ke dalam. Tapi beda kemarin waktu main di Indomilk ya kan. Main betul-betul luar biasa dia. Dan ini gue sih berharap ya bahwa ini mungkin ada faktor non teknis. Karena kita tahu ya Malut itu kan punya kekuatan yang sangat baik. Bahkan ketika banyak pemain-pemain yang datang ke Malut, itu nggak cuma soal gaji, tapi juga ada fasilitas-fasilitas pendukung bagi yang lain, support sistemnya juga yang didapat. Jadi memang membuat akhirnya gairahnya itu ada lagi, Pak. Jadi sesuatu yang berbeda kalau di Persib memang profesional ada, ya pasti ada bonus gol, ya kan, bonus menang, bonus assist itu pasti ada, bonus di atas 70 menit main itu juga mungkin di beberapa tim ada, tapi mungkin juga membuat para pemain di Malut ini, 4 pemain yang pernah di Persib akhirnya punya energi lebih ini, karena ada bentuk apresiasi yang lain kalau menurut gua. Hospitality-nya kali ya? Bisa jadi. Penting itu. Bisa jadi. Karena lain banget mainnya. Dan gua harapkan sih itu setelah besok nggak cuma lawan Dewa ya meledaknya. Jadi gua terus terang surprise ngelihat Malut yang cuci gudang, 17 pemainnya semua diganti, datang pemain-pemain baru, walaupun kita tahu kualitas pemain baru ini terutama asingnya emang gacor-gacor, tapi kan meramu tim dalam waktu yang singkat dengan yang baru juga nggak gampang, dan filosofinya berubah. Benar. Lebih pragmatis, lebih vertikal, lebih taktis mainnya.
Dan pelatihnya kan Hendry Susilo, dia udah declare kan, saya cuma pelatih kampung gitu kan, saya cuma beruntung aja dapat rezeki di sini. Itu karena banyak juga sih bro yang mendiskreditkan dia. Dia kan coba low profile ya. Kalau gue ingin membuka wawasan cakrawala bahwa sepak bola itu nggak selalu yang indah itu harus menang. Benar. Dewa tuh mainnya kan luar biasa, dari kaki-kaki, build up play-nya, progresifnya, konstruksinya, kedalaman squad-nya luar biasa. Ini persoalan taktikal. Malut nggak bisa main kayak gitu. Kalau dia meladeni Dewa main dengan cara Dewa, habis Malut. Malut ngandelin pemain-pemain yang punya kecepatan, punya eksplosivitas, dan punya opportunity yang bagus di depan. Jadi mainnya simpel. Tunggu di belakang dengan safe defense yang solid, 4-4-2, di depannya itu si Tyrone Del Pino sama Ciro sebetulnya yang nunggu. Terus yang di kirinya Jakob Sayuri. Dia ngintai aja nih kayak macan nih lagi lapar, tunggu-tunggu di balik semak-semak. Efektif banget. Jadi begitu pas ke intercept kan semua pemain Dewa kan udah masuk ke dalam daerah pertahanan atau daerah permainannya Malut kan. Udah tinggal lempar bola cepet-cepet, lari deh. The fresh itu udah nggak ada obatnya tuh kalau udah. Apalagi Yance sama Yakob dimainin satu poros. Wah ini persoalan emosional ini, saling cover. Apotek tutup ya? Apotek tutup. Nggak ada obat. Makanya gol-golnya itu khas banget, khas Yakob banget. Yakob itu yang nggak bisa dijawab sama Jan Oldere Kering. Dan saya kira itu Wahyu Pras aja sampai harus ngorbanin nikatnya. Ada mantan Malutnya juga sih kan. Ada Wahyu Pras sama satu lagi siapa itu? Yang nggak bisa juga. Yang akhirnya blunder ya? Dia blunder 2 kali tuh, keserimpet 2 kali kan. Yang kan yang nyikat Yakob ya kan akhirnya justru penalti ya kan. Oke, tapi ini menarik ya. Nampaknya memang Coach Hendry Susilo mencoba menjawab ini ketika dia dipandang sebelah mata, tapi dia coba membuktikan nih. Kita tunggu seperti apa sepak terjangnya sepanjang musim 2025-2026. Coach Hendry Susilo bersama dengan Malut United. Oke, kita lihat juga ini adalah salah satu penantang juara dan rivalitasnya paling kuat dengan juara bertahan Persija Jakarta yang juga menggila nih di pekan pertama dengan meraih kemenangan 4-0 atas Persita Tangerang di JIS. Ya ini lagi-lagi ini kan resmi meninggalkan bau Eropa ya. Karena Carlos Peña ada di Persita sekarang. Terus juga kalau tadi 2-3 musim yang lalu ada Thomas Doll dengan pemain-pemain Eropanya. Dan ini semua akhirnya berakhir. Dan ya itulah akhirnya dengan gaya permainan Brazilnya itu. Tapi ini kan masih pembuka ya. Jadi lagi-lagi Mauricio Sousa kalau kita ingat di Madura itu mulai ada masalah ketika memasuki championship phase ya waktu itu ya. Mulai itu. Tahu akhirnya dia tidak ada waktu itu kan. Dan ini yang mungkin juga menjadi warning juga buat Persija. Jadi kalau ada hal-hal, Mauricio Sousa itu orangnya saklek. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, bisa jadi masalah tuh. Karena ya kalau dilihat kan pure ini pemain-pemain yang mengenal secara dekat ya dengan Mauricio Sousa, pemain-pemain Brazil ini. Pertandingan pembuka ini pertaruhan dan Mauricio Sousa kalau ada sesuatu yang nggak sesuai nih sama dia nih, kalau kejadian waktu di Madura bisa jadi sesuatu karena Thomas Doll pernah juga ketika di musim pertama ada beberapa hal yang tidak sesuai karena dia kan punya standar kan, tempat latihan, training ground, terus juga ketika pertandingan away dengan beberapa syarat yang dia minta, akhirnya ada beberapa alasan tidak bisa di fulfill gitu kan, apalagi waktu datang ke Parepare ternyata loh ini dari Makassar masih jalan lagi. Ini kan sebenarnya bukan salah manajemen tim gitu kan. Ini karena memang jadwal kondisi. Nah ini yang membuat akhirnya masalah. Nah kalau itu terjadi di Mauricio Sousa, bisa jadi kendala yang serius. Tapi memang impresi yang bagus ya. Gue juga nggak duga menangnya telak banget gitu loh. 4-0. Menangnya lawan mantan lagi ya. Lawan pelatih dia sebelumnya gitu ya. Tapi dari kualitas pemain Brazil yang baru ini emang gue ini sih surprise. Apalagi gol-golnya Sousa gila. Gol-golnya spektakuler ya. Alano gila. Kelas-kelas golnya. Maxwell Sousa juga. Itu bisa gol terbaik tuh. Gol keempat ya kan, Maxwell ya kan. Dan gue lihat juga Jordi Amat bisa langsung tune in, bisa adaptasi bagus sama Rizky Ridho, kompatriotnya di timnas. Kupikir itu juga sisi positif untuk mengembalikan kepercayaan diri dia kan. Ini di timnas kan boleh dibilang susah dapat tempat. Terus usianya juga udah muda lagi, tapi di Persija dia seperti buka lembaran baru dan dia ikut terlibat gitu ya dalam antusiasme permainan kemarin dan main-main
Brazil yang didatengin itu ya dilalahnya langsung memberikan impresi yang bagus. Gue kira itu kampanye yang positif sih buat awal musimnya Persija ya. Mainnya juga di JIS gitu kan ya. Benar. Walaupun setelah pertandingan kembali lagi nih pelatih lawannya nih. Lapangan. Lapangan dibilang. Gampang copot ya. Gampang. Dan kelihatan dari video juga kan nih. Iya. Aduh, kelihatan iya. banget. Kelihatan Padahal banget. waktu pas Piala Dunia 17 lumayan itu lapangan. Iya. Tapi ini teror selamat datang dari Persija ya. Kayak memberikan pesan gitu bahwa ini loh Persija yang baru di musim ini nih gitu loh. Dan Tapi memang Carlos Peña itu tadi ya gimana ya kalau ngelihat dia kan dari awal musim sebenarnya sama Persija ya sebelum akhirnya di Persita. Ya karakter permainannya itu memang untuk iklim sepak bola Indonesia ya belum pas gitu kalau gue melihatnya. Nggak berjodoh lah dia. Iya. Jadi kebetulan momennya setelah Persija launching ngalahin Arema gitu kan, terus lanjut lagi pertandingan pembuka di JIS. Iya kan, 2 pertandingan di JIS, sama-sama di JIS, betul-betul dengan skor gede, jadi Carlos Peña nih yang kena. Seolah-olah jadi validasi ya. Iya, makin menegaskan bahwa pergantian kemarin masalahnya ini di Carlos benar Peña di dia gitu. Oh, iya. Oke. Tapi ini juga menarik ya ketika penonton di JIS juga ini yang paling banyak ya. Kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan lainnya di Laga Perdana Super League musim baru ini ada 28.000 kalau nggak salah kemarin ya. Iya. Ini karena memang antusiasmenya sekarang dan punya semangat baru gitu untuk menyambut musim baru, bagaimana? Iya, gue nangkepnya sih gitu ya. Karena memang sejak dulu kan, sejak JIS itu sudah di-launch, kan memang keinginan besar dari The Jack tuh main di situ. Jadi cuma kan ditahan-tahan, kayak dipirit-pirit gitu kan. Nah sekarang udah ada kebijaksanaan dengan gubernur yang baru, bahwa ini menjadi kandang resminya Persija, ya tinggal kampanye dari manajemen dan juga ketua-ketua supporter ya untuk bisa meyakinkan bahwa ini rumah kita, kita ramaikan. Kita berikan dukungan yang positif untuk hadir selalu di pertandingan home-nya Persija, apalagi Persija musim ini cuma main di satu kompetisi kan. Jadi ya harus all out gitu ya. Dan kemarin mereka buktiin dukungan mereka dan Persija jawab dengan hasil yang bagus. Jadi inline nih. Nah, itu yang memang yang perlu sih, sinergi itu sih. Kepercayaan dari supporter dan juga kepercayaan dari manajemen maupun pemain untuk membayar itu. Gitu. Nah, ini kira-kira cuma akan di awal-awal doang. Dan kalau misalnya Persija main bagus doang atau akan konsisten Om Ben? Karena yang gini juga jumlah itu kan besar ya. Kalau dibanding dengan laga-laga pembuka yang lain. Contoh di GBT. GBT juga itu padahal kick off Super League ya kan. Di GBT yang secara mengejutkan ternyata Persebaya kalah dari PSIM. Tapi rasionya, Fat, kalau dari rasio 80.000 kapasitas, hanya 27.000, berarti kan hanya sepertiga ya? Iya kan? Nah, kalau dibandingkan dengan GBT, dengan kapasitas 36.000, terisi 15.000. Berarti nearly 50%, ya kan? Jadi sebenarnya kalau berbanding, ini yang memang agak semu ya. Dan lagi-lagi gue dari sisi panitia pelaksana, stadion itu stadion mahal. Tidak dimiliki klub, berarti statusnya menyewa. Dengan kapasitas yang hanya sepertiga, hal yang digadang-gadangkan ini sebagai pencapaian yang luar biasa, kok kayaknya belum sinkron nih untuk ngomongin sustainability dari sebuah klub. Karena nggak nutup itu pengelolaan seperti itu. Contoh kalau ke Persebaya contohnya, hanya 15.000, kan jauh nih dengan 27.000, tapi dia terisi hampir 50%. Itu lebih dia bagus. lebih menguntungkan. Begitu juga dengan GBLA. GBLA kemarin di laga pembuka lawan Semen Padang 14.000 ya? 14.000. Itu berapa persen tuh? 36.000 bandingannya. Jadi mirip-mirip juga di atas 30%. Nah ini lebih visibility-nya lebih masuk akal untuk Persib dan Persebaya ketimbang Persija, walaupun secara jumlah besar, tapi karena kapasitasnya sangat besar, ini yang memang kurang elok lah dari sisi bisnisnya. Dan ini jadi warning juga. Ini kan laga pembuka, ada ekspektasi dari supporter bahwa ini ada semangat baru, tim baru, pemain-pemain baru, bermain di kompetisi baru. Tapi yang menjadi tantangan adalah kalau di paruh musim kerepotan.
terseok-seok, di laga home berikutnya tidak akan interest supporter. Soalnya Jakpro sendiri udah kewalahan untuk ngelola JIS ya. Ya itu kan juga pilot ya, rugi ya 200 miliar ya. Kan. Nah, kalau misalnya nanti lawan Persib, ini kan juga udah, wah kalau lawan Persib bisa kita buka nih dari kapasitas total misalnya berapa? 72.000. Nggak mungkin main di JIS. Nah, itu dia. Ya, nggak mungkin. Aksesnya kemungkinan susah, sampai tier berapa dibukanya stadion JIS kalau misalnya nanti lawan Persib? Ya itu tadi, hanya sekitar 40.000 penonton yang ada di tribun bawah. Karena tadi, remnya itu kan, kalau kita ngomongin GBK, 8 mata angin aksesnya. Betul. Dan pertandingan ketika di GBK pun itu ngejam 4 jam. Jadi gue pernah ngobrol juga sama JIS ya kan, mereka ini kapasitas stadion ini bisa kok nampung 50 bis, tenang aja mas. Ntar ngurainya gimana tapi ngurai masanya itu. Tahu nggak kalau main di GBK itu berapa bis mas? 150 sampai 180 bis mas yang datang. Mas cuma bilang ngomong kapasitas 50.000. Iya, makanya. 50 bis. Ya nggak mungkin. Terus juga penonton. Itu kan kapasitas 80.000. GBK juga 80.000. 8 mata angin pun yang di GBK itu ngejam 4 jam loh. Bayangkan kalau pertandingan itu dikonversi di JIS. Penonton kecewa misalnya. Hanya satu rem, itu akan jadi chaos pasti kan. Bahaya itu kalau terjadi. Jadi tidak mungkin main di JIS. Jadi kalau lawan Persib sih sebaiknya ya di GBK aja. Di GBK aja. Cuma ya nggak tahu ya, pertimbangan dari kan tim away masih belum boleh datang kan penonton kan. Jadi sebetulnya tinggal pandai-pandai aja dari manajemen ataupun juga dari penyelenggara Persija untuk memanage supaya penonton itu bisa tetap tertib. Karena kan nih animonya pasti besar lawan Persib kan. Mereka pasti semua mau pada datang gitu kan. Dan nah itu pilihannya, kalau di JIS mungkin harganya bisa cincai lah. Karena kan udah disupport sama Pemda kan. Benar. Kalau GBK ini ring 1 nih urusannya nih. Walaupun memang akses untuk mengurai penontonnya lebih mudah, terus hospitality-nya lebih bagus, bisa banyak mobil datang gitu kan. Tapi ya masuk nggak budgetnya gitu, sesuai nggak kan? Bagaimanapun hitung-hitungan pasti. Oke, ini ada titipan juga nih dari produser ya. Kita boleh soroti juga satu pemain naturalisasi yang sekarang merumput di Super League, yaitu Rafael Strijk. Yang tadinya ya mungkin sempat dirumorkan gabung Persija, tapi ternyata ke Dewa gitu ya. Kalah cuan. Ya bisa apa? Simpel aja kan. Iya. Tapi ternyata performanya kurang memuaskan ya. Ini gimana? Apa memang baru awal atau karena waktu di Brisbane-nya juga minute of play-nya udah memang ada kurang? Kita harus jujur ya mengatakan Strijk ini dalam fase menukik sih. Ya, karena ketika di Brisbane pun juga dia main memang 10 kali ya. Tapi rata-rata cuma 20 menit mainnya gitu ya. Dan itu untuk seorang pemain timnas yang memang didatangkan ya, Ebrod gitu kan, itu memang minor lah rapornya. Dan kita bisa lihat di laga-laga terakhir di bawah timnas di bawah Patrick Kluivert tuh praktis udah melupakan Strijk tuh, udah nggak masuk dalam skemanya. Kan dia skemanya tuh masuknya ketika pas masih STI kan. Begitu di Strijk udah begitu pas Kluivert udah datang pemain-pemain barunya diaspora kita ya sudah dia makin terpinggirkan. Terus kemarin kebetulan kan gue juga siaran itu kan yang Dewa Malut kan. Jadi kelihatan memang Strijk tuh masih kayak layangan putus. Starter lagi ya. Starter dan langsung nyentor. Kelihatan dia dengan gayanya yang stylish. Ini sepak bola Indonesia, bro. Ini sepak bola otot gitu kan. Jadi harus lu siap strength-nya gitu. Kalau strength-nya masih model kayak bawaan di timnas, ya susah. Begitu Malut lagi kan tahu sendiri punya motivasi dan strength-nya memang bagus dan Strijk memang di laga kemarin dia belum sama sekali terlihat levelnya dia, versi terbaiknya dia. Makanya di babak kedua langsung diganti sama Lili Pali kan. Tapi ada nggak pemain yang setipe dengan Rafael Strijk, yang stylish kayak gitu, tapi nggak terlalu strength-nya nggak terlalu kuat ya, tapi bisa survive bahkan bisa moncer? Kira-kira siapa ya? Oh, kalau ngomongin pemain ya, Marco van Basten kan juga sama. Tipenya sama kayak Strijk. Iya. Nggak di Liga 1. Di Super League. Liga 1. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau di Eropa ya makanya tadi gue mau nyambung apa yang dikatakan oleh Bernard sih. Strijk itu kan bisa dapat privilege dan kesempatan dia mendapatkan tempat di timnas sebelumnya. Karena dia memang jam terbangnya di timnas, bro. Bukan di klub.
Ngerti nggak maksudnya? Dia improving itu karena dia dipelihara di timnas. Dia lebih banyak mainnya di timnas daripada di klub. Sekarang dia masuk dalam pasar bebas nih, dalam tarung bebas nih, Indonesia pula. Nggak bisa lu dikasih privilege semua sama. Karena semua juga bersaing pengen dapat tempat di timnas. Welcome to the jungle ya. Welcome to the jungle. Jadi tadi gue bilang dia harus memantaskan dirinya, dia harus melepaskan privilege dia sebagai pemain timnas karena di Dewa itu ada 6 pemain label timnas. Kemarin juga Egy flop juga. Karena itu kalau kemarin persoalan taktik sih menurut gue yang nggak jalan, nggak ada solusi. Lawan Malut, lawan tim yang sangat defensif, sangat oportunis gitu. Dewa nggak punya solusi, itu lebih ke situ. Kalau kita lihat di musim lalu ya, salah satu tim yang gaya bermainnya tuh kita bisa nikmat banget ngelihatnya. Harapannya memang Rafael Strijk bisa menyesuaikan, ibarat kereta tuh ya bisa langsung naik kereta itu dan ikut arus gitu loh, berjalannya gerbong ini. Oke, semangat terus ya Rafael Strijk. Kita lihat juga timnas U17 nih yang lagi main di Piala Kemerdekaan, karena ini juga persiapan ya untuk menghadapi Piala Dunia. Kita lihat dulu kalau kita review dari hasil pertandingan sebelumnya menghadapi Tajikistan. Udah sempat unggul ya, tapi akhirnya juga berakhir dengan hasil imbang 2-2. Gimana lihatnya? Ya kalau gua perhatiin sih itu udah maksimal ya untuk game pertama dengan adanya beberapa pemain-pemain baru juga. Ada pemain diaspora juga yang sekarang sudah dapat tempat di posisi starter kan, Ezar itu kan. Yang gue kira awalan yang bagus, walaupun memang disayangkan sebetulnya kita masih harusnya bisa menang. Tapi ini bagian simulasi yang positif lah untuk bisa mematangkan tim ini nanti menjelang Piala Dunia yang terdekat itu kan. Ada catatan-catatan yang kita bisa lihat bagaimana pemain-pemain pengganti itu juga nggak langsung bisa tune in ya dengan irama permainan, itu juga jadi evaluasi karena nanti kan yang kita hadapi kan Piala Dunia ini formatnya turnamen, jadi nggak bisa nunggu adaptasi. Jadi pemain-pemain yang di cadangan pun begitu pas dipanggil masuk ya dia harus cepat ngetel dengan iramanya. Itu yang gue lihat kemarin masih agak shaky sih. Karena Tajikistan sebenarnya nggak istimewa juga gitu loh. Uzbek dan Mali yang mungkin akan Uzbek lebih pun harus ini, lu tahu Uzbek yang turun tuh satu umur di bawah. Uzbek 2009 bukan Uzbek 2008. Uzbek 2008 tuh disimpan buat Piala Dunia. Jadi dia kalah sama Mali tuh itu Uzbek yang buat Piala Asia U17 2009 kelahirannya. Nah kalau Mali emang di usia-usia segini ngeri memang. Ya kemarin Piala Dunia U17 aja kan Mali serem banget gitu. Strength mereka, kemudian juga duel satu lawan satunya segala macem. Ya. Mungkin karena Mali nggak pakai tong-tong ya, jadi apalagi kalau pakai itu. Menurut Om Ben gimana? Proses rekrutmennya sih yang gue perlu highlight ya, karena ada beberapa kan proses rekrutmennya ternyata tuh nggak sistematik gitu. Ada yang toto masuk namanya, terus juga ada yang proses izin dan surat-suratnya itu terkendala di klub sebelumnya kan. Ketika TC kan 9 sebenarnya pemain-pemain yang disiapin, makanya Ketum juga bilang ada rencana juga untuk naturalisasi. Nah, menurut gue sih nanti dulu. Karena kan ini ada proses, kalau kelompok usia sebenarnya di Indonesia itu cukup bagus untuk bisa clustering pemain-pemain baru di kelompok umur ya. U17 itu sebenarnya udah dari cukup. dulu sebenarnya bagus ya, mulai dari jadi 16 loh. Jadi belum perlu sebenarnya untuk diaspora gitu. Apalagi proses diasporanya waktu di Bali itu kan dari 9 muncul 4. Ya gue ngeliat juga tuh, ada beberapa yang bisa masuk lewat jalur mana nih, kok bisa ada nama-nama pemain dari bukan dari sini gitu kan. Rekomendasi-rekomendasi ini nih yang masih perlu hati-hati juga gitu. Prosedurnya seperti apa sih? Apakah head talent scouting Simon Tahamata tahu proses ini? Ini kan juga perlu inline juga. Emang gitu. Ini implikasinya ke apa? Ya akhirnya nggak punya standar. Jadi jangan dengan surat keterangan bahwa ini main di sini-sini, oke, gue cobain deh, nggak bisa gitu. Jadi harus ada datanya, dia main berapa menit, terus juga area XG-nya berapa, area coverage-nya berapa, ya, data-data itu harus lengkap lah. Kan kalau di EPA, di Piala Suratin kan itu ada itu. Benar. Jadi kalau gue menambahkan, memang agak dilematis ya kalau di usia bawah itu, karena database itu memang terbatas, terutama yang bermain di luar. Itu satu hal. Hal lainnya adalah eligibility-nya mereka, bisa nggak gitu. Karena kan dari 9 itu ternyata setelah ditelusuri, nggak semuanya bisa main. Karena orang tuanya nggak punya paspor Indonesia. Jadi akhirnya tinggal 4 sisanya kan. Dari 4 itu, yang mana masuk skema nih?
Itu kan juga jadi hal lain lagi tuh yang jadi juga jadi perhatian Coach Nova. Jadi banyak hurdle-hurdle yang memang harus dilewatin tuh untuk pemain diaspora bisa sampai masuk ke skuad utama timnas U17. Yang berikutnya memang persoalan itu ya dalam collecting pemain. Karena suka nggak suka nih federasi juga kupingnya tipis juga sih. Jadi denger nih dari banyak masukan-masukan gitu ya. Ini ada pemain di sini bagus. Coba lu kenapa nggak diambil? Akhirnya kan karena itu terlalu sering ya disuarakan gitu ya, menggulung gitu. Akhirnya ya udah datang deh coba kita lihat. Nah, itu munculnya jadi gitu Ben. Jadi nggak tahu dari mana pemain. Pokoknya asal dia keturunan, asal dia paspornya Indonesia, maksudnya paspornya bisa Indonesia gitu, punya orang tua Indonesia, bla bla bla. Ada yang bisnisnya mungkin. Aku nggak tahu. Kan udah ada Simon Tahamata. Oh iya. Simon datang belakangan soalnya. Jadi ini metode ini udah berjalan sebelumnya. Jadi akhirnya ya gitu Nova terima-terima. Itu kan akhirnya kalau memang nggak masuk kualifikasi wasting time ya. Habis jadi. Habis. Oke, tapi melihat skuad yang ada sekarang di U17 ini, kemarin setidaknya di Piala Asia tembus sampai ke perempat final ya. Dan luckily juga peraturannya agak longgar ya, sehingga peserta Piala Dunia semakin banyak dan syaratnya cukup sampai perempat final. Kalau sebelumnya kan harus di semifinal dulu Piala Asia untuk qualified ke Piala Dunia. Seperti apa bekalnya? Apakah sudah cukup dari materi pemain dan kemampuan performa bermainnya juga, plus nanti kansnya ketika di World Cup targetnya kan lolos ke fase knockout ya, bisa nggak? Iya, nggak mudah pasti ya, nggak mudah. Kalau nggak mau dibilang pesimis ya, karena nggak boleh sih kita pesimis. Tapi kalau nggak mudah, pasti nggak mudah. Karena melihat squad dan juga talent yang kita miliki, ya itulah Indonesia sekarang gitu. U17-nya ya itulah putra-putra terbaik kita gitu. Kalau ada tambahan-tambahan dari Ebert kan hanya sedikit ya. Paling Matthew Baker, terus si Eziar itu yang di fullback kanan itu. Selebihnya kan nggak banyak yang bisa dieksplor lagi. Ya. Marga Tanjung ya. Dari Sydney. Selebihnya kita nggak bisa banyak eksplor lagi karena memang stoknya hanya segitu. Jadi paling dimaksimalin aja dengan waktu persiapan yang tersisa kan tinggal November nih. November ini ngedeket ini. Sekarang udah Agustus, September, Oktober, November. Kalau nggak salah akan ada uji coba lagi tuh di tengah-tengah itu ya untuk bisa lebih mematangkan tim ini. Jadi yang paling gue lihat itu strength-nya sih masih harus lebih kuatin lagi gitu ya. Apalagi nanti lawan tim-tim Afrika ya. Besok kita akan rasain diri nih lawan Mali kayak apa. Nanti akan ketemu Zambia di real event-nya lagi kan. Terus Honduras pasti kalau main Amerika tuh mainnya kan lebih main power juga. Kecuali Brazil lah lebih ke taktikal ya. Kita mungkin bisa lebih main di situ. Tapi kalau lawan-lawan yang punya strength bagus, punya speed yang bagus, itu yang kita harus tingkatin. Strength sama speed. Sama jangan bikin hal-hal kesalahan yang mendasar gitu. Itu yang kemarin gue liat passingnya pelan gitu kan. Terus tanggung, salah posisi. Ini fundamental itu. Itu yang gue rasa memang menjadi PR dari timnas usia muda sih. Karena pondasinya memang nggak mateng. Pondasi dari SSB-nya emang kan beda gitu loh. Itu dia makanya kan masyarakat tuh desak terus kan, tambahin naturalisasi. Maksudnya tambahin pemain-pemain diaspora. Kan nggak bisa semuanya juga. Kalau kelompok umur semudah itu, mesti dilihat juga urutan dari itunya, silsilah keluarganya gitu. Kalau dari 8 itu wakil Asia, ya Indonesia udah pantas bangga ya, karena nggak ada wakil dari Asia Tenggara kan itu. Semua wakil-wakil dari Asia Timur, Asia Barat, dan Tenggara tuh cuma Indonesia. Dan kalau hitung-hitungan kenapa targetnya adalah fase knockout, tadi yang Fadli bilang kan, karena jatah semakin besar, terus juga yang lolos di knockout itu peringkat 1-2 plus peringkat terbaik 3 peringkat terbaik 8. Jadi kalau hitung-hitungan di grupnya Indonesia ada Brazil, Honduras, Zambia. Indonesia kan di pot 3. Zambia di pot 4. Ini pertama kali bagi Zambia walaupun di Afrika, tapi ini pertama kalinya dia nih main di Piala Dunia U17. Terus Honduras di 2 turnamen terakhir 2019, 2023 dia nggak main, nggak lolos. Ini memang hitung-hitungannya harus hati-hati ya. Terus Brazil, oke lah, Brazil udah 6 kali juara, terus 19 kali tampil, 19 kali itu berarti nggak pernah absen. Nah, jadwal pertandingan pembuka lawan Zambia, jadi itu yang harus diambil. Kedua lawan Brazil, ya jangan sampai cedera lah. Terus jangan sampai terlalu banyak karena bisa jatuhin mental, gitu kan. Karena pemain-pemain kita kan tetap aja
Setelah kayak tadi, kayak kemarin kita lihat, setelah pertandingan masih gaya timurnya itu loh. Kadang-kadang masih yang terlalu santun. Itu kan juga secara profesional harus punya pride juga ya. Benar. Di pertandingan kedua lawan Brazil, baru pertandingan lawan Honduras pertandingan ketiga. Jadi kalau minimal 1 menang, kayaknya untuk lolos 3 besar. Untuk 3 terbaik ya? 3 terbaik itu memungkinkan. Jadi masuk akal lah target itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Piala Kemerdekaan ini semakin mematangkan ya performa timnas U17 supaya nanti menghadapi Piala Dunia makin matang. Oke, kita sedikit bahas sekarang soal naturalisasi yang mungkin sedang berproses juga sekarang ini. Ada beberapa pemain yang kabarnya on proses ya. Seperti misalnya Mauro Zylstra, mungkin ini tinggal normatif aja ya, secara prinsip udah oke lah ya. PR kan itu. Iya. Terus ada juga nih, ada Milano Jonathans, ini juga sebenarnya prosesnya agak panjang juga ya, dari udah lama benar. Terus ada Adian Wibowo. Terus ada satu lagi nih, Tis Dalinga, Bolonya. Oh, gue baru dengar tuh. Itu high profile itu grade A ya. Grade A. Kalau kayaknya agak susah untuk bisa, karena udah dikeker juga ya. Kalau kita lihat prosesnya oleh Romani juga kan itu nggak gampang. Iya. Butuh beberapa tahun untuk bisa memutuskan. Karena oleh Romani ketika di 2 tahun lalu udah mulai didekatin, tapi ketika itu Belanda masih memungkinkan untuk panggil dia kan. Tapi setelah beberapa setahun 2 tahun mulai enggak, baru akhirnya dia menjawab. Mungkin ini masih menunggu juga. Setelah Belanda enggak, baru mungkin akan. Artinya nggak mungkin dalam tahun inilah proses dia itu. Tergantung pusat berarti kan. Iya. Nah, ini timnas pusatnya mau ambil apa enggak? Kalau enggak timnas cabang yang ambil. Gitu kan. Itu untuk Dalinga. Dalinga, iya. Karena ini apa namanya, grade A ya, kualitas tinggi ya. Di Bolonya pun kan dia sudah masuk di tim utama. Ya kan satu. Kalau untuk Oktober ini pemain andalan. Kalau untuk Oktober ini mungkin nggak? Nggak, ya belum ya. Tapi kebutuhannya mendesak nggak? Karena Ole kondisinya juga belum bisa. Ya itu berarti kan targetnya Oktober kalau kayak gitu kan. Iya. Paling Zylstra dulu ya. Paling Zylstra yang udah diproses. Ya. Milano Jonathans sama apa? Adian Wibowo. Adian Wibowo tuh LAFC ya. LAFC 17. Itu juga high profile juga. Namanya Indonesia banget ya? Iya, Indonesia banget. Iya. Tapi dia winner sih. Iya. Dia udah bareng Hemmingsen sekarang kan? Artinya kan LAFC kan? Walaupun dia LAFC 2 sekarang ya. Tapi dia reguler, Bro. Jadi susah juga ini. Kalau buat target Oktober, kayaknya belum bisa dikejar. Karena dia bagus banget emang pemain ini. Kalau misal gabung sih syukur ya, artinya ya. Tapi untuk bisa diharapkan di Oktober kayaknya nggak. Iya. Kayaknya udahan dulu kita ya. Kita harus diajak nonton San Horek.